Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SBS Channel di mana saja berada, jumpa kembali kita di channel yang insya Allah tetap menginformasikan hal-hal yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat ini. Kembali hadir memberikan informasi untuk sahabat-sahabat semua. Jika pada video sebelumnya kita sudah sampaikan bagaimana gonjang-ganjing soal larangan mudik terhitung tanggal 6 sampai 17 Mei 2021 bahwa seluruh kabupaten kota di Riau akan melakukan pembatasan dan pelarangan mudik, sehingga antar kota dan kabupaten di Riau tidak dibenarkan mudik pada tanggal 6 sampai 17 Mei 2021. Hal ini sebagai reaksi terhadap melonjaknya angka positif COVID di Provinsi Riau. Bahkan Riau masuk 3 besar nasional jumlah kasus COVID-19. Meningkatnya angka penderita COVID-19 ini menyebabkan beberapa kabupaten kota di Riau bahkan sudah dilabel sebagai daerah zona merah yang berlaku pembatasan terhadap banyak aktivitas masyarakat. Nah, salah satu yang mengkhawatirkan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat informasinya adalah bahwa muncul kekhawatiran dengan adanya zona merah ini akan terjadi pelarangan sholat Idul Fitri baik di masjid maupun di lapangan. Melalui video ini kita akan sampaikan informasi terbaru mengenai fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru terhadap pelaksanaan takbir kemudian sholat Idul Fitri. Nah, dalam keputusan muzakarah Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru nomor 17/I/4 Romawi F/MUI PBR/5/2021 Sabtu 20 Ramadan 1442 Hijriah atau 1 Mei 2021 tentang pelaksanaan Salat Idul Fitri tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi dalam kondisi pandemi COVID-19 di Kota Pekanbaru. Banyak sekali, ada 6 halaman ya, 6 halaman, dan dengan memberikan banyak pertimbangan dan akhirnya Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru dalam fatwanya memutuskan menetapkan panduan pelaksanaan ibadah Salat Idul Fitri tahun 1442 Hijriah 2021 Masehi bagi umat Islam di Kota Pekanbaru. Jadi ini perlu menjadi perhatian kita, baik pengurus masjid, pengurus musola, maupun bagi masyarakat yang akan menunaikan Salat Idul Fitri. Pertama, panduan dan ketentuan hukum pelaksanaan takbir, Salat Idul Fitri dan silaturahim halal bihalal pada masa pandemi COVID-19. 1. Setiap muslim dalam kondisi apapun disunnahkan untuk menghidupkan malam Idul Fitri dengan takbir, tahmid, tahlil, menyeru keagungan Allah Subhanahu wa taala mulai dari tenggelamnya matahari di akhir Ramadan hingga menjelang dilaksanakannya salat Idul Fitri. Kedua, pelaksanaan takbir boleh dilaksanakan sendiri atau bersama-sama dengan cara jahar atau suara keras maupun sir, suara pelan. Ketiga, pelaksanaan takbir secara bersama-sama di masa pandemi COVID-19 ini
cukup dilaksanakan di dalam masjid atau musola dengan tetap menjaga protokol kesehatan sebagaimana yang ditetapkan pemerintah. Jadi ini salah satu poin penting yang ketiga ini, pelaksanaan takbir diperbolehkan tetap dilaksanakan di masjid dan musola dengan catatan tetap perhatikan protokol kesehatan. Nah, jadi setidaknya MUI telah memberikan gambaran, memberikan panduan kepada kita, terutama para pengurus masjid, bahwa pada prinsipnya MUI membolehkan takbir tetap dilaksanakan di masjid atau di musola dengan catatan perhatikan protokol kesehatan. Yang keempat, hukum melaksanakan takbir keliling di Kota Pekanbaru dalam suasana pandemi COVID-19 sekarang ini adalah makruh, tidak dianjurkan. Jadi karena Pekanbaru daerah yang salah satunya di Riau termasuk zona merah, karena 44 kelurahannya sudah dinyatakan zona merah dan terpapar COVID-19, maka untuk takbir keliling sebaiknya ditiadakan. Kemudian yang kelima, panduan dan ketentuan hukum pelaksanaan sholat Idul Fitri di masa pandemi COVID-19 bagi umat Islam Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut. Nah, ini panduan juga untuk kita, baik masyarakat maupun pengurus masjid. Ini mohon menjadi perhatian karena ini fatwa dari Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru. Jadi kita belum lihat ini dari versi pemerintahnya, ini versi dari Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru yang tentunya menjadi panutan bagi umat Islam Kota Pekanbaru. Pada poin A, hukum pelaksanaan sholat Idul Fitri adalah sunnah muakkadah, berpahala mengerjakannya dan tidak berdosa bila tidak bisa melaksanakannya. Sebagaimana dijelaskan oleh jumhur ulama, dapat dilakukan secara berjamaah dan bisa pula dilakukan sendirian, sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang dihadapi. Poin B, pelaksanaan sholat Idul Fitri secara berjamaah pada masa pandemi COVID-19 dapat dilakukan di masjid atau di lapangan dengan ketentuan wajib mengikuti protokol kesehatan sebagaimana ditetapkan pemerintah. Nah, ini poin pentingnya. Jadi kalau tadi poin yang bisa kita lihat bahwa untuk takbir sebaiknya takbir keliling tidak dianjurkan dilakukan. Kalau untuk sholat ini Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru menyatakan boleh pelaksanaan sholat tetap dilaksanakan di lapangan atau di masjid, namun catatannya tetap adalah perketat protokol kesehatan. Poin C, bagi umat Islam yang sehat jasmani dan rohani, tidak terindikasi COVID-19, tidak ada gejala demam, batuk, pilek dan penyakit lainnya, dapat menghadiri sholat Idul Fitri berjamaah dengan membawa perlengkapan sholat dari rumah masing-masing dan wajib menjaga protokol kesehatan. Nah, ini untuk masyarakat nanti yang akan menghadiri sholat Idul Fitri di lapangan ataupun di masjid, silakan pastikan fisiknya dalam kondisi sehat, tidak batuk, tidak panas, tidak pilek dan sebagainya, karena ini sangat penting menjaga dari hal-hal yang tidak kita inginkan karena kita saat ini berada dalam masa pandemi COVID-19. Kemudian poin D, makruh atau tidak dianjurkan hukumnya menghadiri sholat Idul Fitri berjamaah ke masjid atau lapangan bagi umat Islam yang kurang sehat, rentan terpapar dengan berbagai penyakit, anak-anak dan orang tua yang sudah lanjut usia. Pada masa pandemi COVID-19 ini, mereka dianjurkan melakukannya di rumah masing-masing. Jadi kalau
jamaah atau sahabat-sahabat semua nanti merasa tubuhnya tidak fit, batuk, panas, pilek, walaupun belum terindikasi COVID-19, sebaiknya tidak hadir ke lapangan melaksanakan sholat Idul Fitri bersama jamaah lainnya. Mengapa demikian? Karena memang terjadi pergeseran fenomena saat ini. Kalau ada jamaah misalnya di masjid yang batuk saja, itu jamaah di sebelahnya sudah risih gitu. Padahal itu kondisi yang biasa saja sebelum masa pandemi COVID-19 ini. Maka untuk menghindari praduga prasangka yang tidak baik dari jemaah lain, sebaiknya bagi jemaah yang terindikasi batuk, pilek, panas dan penyakit-penyakit bawaan lainnya yang rentan diorientasikan kepada COVID-19, sebaiknya tidak hadir sholat Idul Fitri di lapangan ataupun di masjid. Poin E, haram hukumnya, artinya dilarang menghadiri sholat Idul Fitri secara berjamaah bagi umat Islam yang terindikasi COVID-19, baik yang memiliki gejala maupun tidak, atau anggota keluarga dari orang-orang yang terpapar COVID-19. Mereka boleh melaksanakan di rumah atau di tempat masing-masing. Jadi kalau sudah ada gejala, ya, atau ada keluarga kita misalnya yang terpapar COVID-19, maka demi menjaga kenyamanan, kekhawatiran kita, sebaiknya tidak hadir ke lapangan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Ini penekanan poin E pada fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru ini. Nah, pada poin 5, pelaksanaan silaturahmi dan halal bihalal antara sesama umat Islam dalam suasana Lebaran dan Idul Fitri selama pandemi ini dapat dilakukan secara virtual dan makruh hukumnya, artinya tidak dianjurkan berkunjung dari rumah ke rumah. Jadi ada pula sekarang istilah baru, silaturahmi virtual. Nah, jadi ya lewat telepon dan bisa jadi lewat aplikasi Zoom barangkali. Jadi Zoom keluarga sambil bermaaf-maafan. Jadi suasana Idul Fitrinya hanya bisa dilihat dari layar handphone saja. Kalau di rumah keluarga biasanya kita berkumpul sambil makan ketupat, kita bersenda gurau. Nah, nampaknya untuk tahun ini ketupatnya bisa disaksikan atau dinikmati via layar handphonenya saja. Inilah salah satu dampak yang kita rasakan akibat COVID-19 ini. Sudahlah kita tak bisa pulang kampung untuk berkunjung bersilaturahim ke sesama tetangga, kerabat, sudah sangat dibatasi. Nah, kemudian pada poin kedua keputusan Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru ini ada poin rekomendasi. Nah, ini perlu kita perhatikan rekomendasi. Pertama, pengurus masjid atau panitia pelaksana yang menyelenggarakan sholat Idul Fitri di masa pandemi COVID-19 tahun ini wajib menyiapkan tempat dengan mengatur jarak jamaah sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Nah, jadi panitia harus menyiapkan tempat sholat kalau di lapangan yang sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian poin 2, pemerintah perlu memfasilitasi dan memantau pelaksanaan ibadah Idul Fitri dengan penyediaan sarana prasarana untuk pelaksanaan protokol kesehatan. Jadi pada pemerintah bukan hanya sekedar memantau, bukan hanya datang nanya-nanya, mengawal dan sebagainya, sebaiknya juga berkontribusi menyiapkan sarana protokol kesehatan. Kemudian yang ketiga, umat Islam wajib mendukung dan menaati kebijakan pemerintah dalam upaya mengatasi dan menanggulangi serta mengendalikan penyebaran COVID-19. Yang ketiga, penutup,
fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan. Jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Nah, ini sudah berlaku umum lah aturan-aturan seperti ini. Setiap SK itu biasanya selalu ada bahasa-bahasa yang tentatif yang memberi peluang agar peraturan ini bisa lebih fleksibel dan dia bisa berubah di kemudian hari. Kemudian kedua, diimbau kepada semua pihak agar menyebarluaskan fatwa ini untuk dapat dipedomani oleh seluruh umat Islam Kota Pekanbaru. Jadi inilah salah satu juga kita lakukan di SBS Channel. Kita sebarluaskan informasi ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat semua dan dapat pula disebarluaskan kepada saudara-saudara kita, terutama warga Kota Pekanbaru. Yang jelas, Idul Fitri tinggal beberapa hari lagi. Mari tetap semangat merebut keutamaan bulan suci Ramadan, terutama 10 hari terakhir. Tetap kami ingatkan, jangan lupa bayar zakat fitrahnya untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah puasanya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Bagi yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe warna merah yang ada di bawah video ini. Dan saya sampaikan ucapan terima kasih. Semoga subscribe yang diberikan ini, penyebar luasan informasi yang dilakukan ini bernilai ibadah bagi sahabat-sahabat semua dan menjadi wasilah nantinya Allah masukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.